Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK dan Sobat Tribun Tangerang dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko, manajer peliputan di Warta Kota Network. Kali ini kita akan ngobrolin soal BPJS online dan BPJS keliling. Nah, di hadapan saya sudah ada narasumber Bapak Aryan Fani Arora. Betul. Beliau merupakan Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Tiga Raksa. Cabang Tiga Raksa, betul. Oke, Bang, bisa dijelasin, Bang, apaan sih ini barang di BPJS online ya? Bedanya dengan ya BPJS itu sendiri gimana? Kenapa harus perlu ada BPJS online ini? Ya, berbicara BPJS online ini juga salah satu inovasi dari BPJS Kesehatan dalam hal melayani peserta. BPJS online ini pada dasarnya adalah pelayanan non tatap muka yang berdasarkan dari sisi video, memanfaatkan video conference. Jadi peserta itu tidak perlu repot-repot lagi datang kantor cabang. Layanannya itu berupa layanan administrasi, perubahan data maupun pengaduan. Gitu. Oke. Nah, terus di mana aja, Bang, tempat yang bisa melayani BPJS online ini, Bang? Ya, pada prinsipnya tempatnya ini ada di seluruh wilayah kerja BPJS Kesehatan itu sendiri ya. Bisa di kantor desa, kelurahan, kecamatan, maupun instansi, baik instansi pemerintah ataupun swasta, bahkan komunitas, Bang. Kan biasanya kan ada kumpulan komunitas sepeda misalkan. Nah, kita coba untuk mendekati mereka atau komunitas yang lain seperti itu. Apalagi saat ini kan euforia terkait dengan bola ya, Bang ya. Nah, itu pasti kita juga akan memasuki dari komunitas itu gitu. Nah, terus tempat untuk layanan BPJS online itu di mana gitu? Maksudnya Tempat melayaninya. tempat melayaninya tadi kan disampaikan bahwasanya ada di kelurahan ataupun di kecamatan gitu ya. Pada prinsipnya masyarakat itu tidak perlu lagi datang. Dia cukup nanti akan diinformasikan oleh aparat desa setempat bahwasanya di hari ini ada layanan BPJS online loh, misalkan seperti itu ya. Jadi ya pesertanya tinggal datang membawa identitas pribadi mereka untuk dalam hal pengurusan pelayanan BPJS Kesehatan. Oke. Nah, Gitu, Bang. bisa nggak, Bang? Maksudnya pakai handphone kan sekarang bisa nih. Kenapa kita harus sampai ke tempat si pelayanan ini gitu, ke kantor desa atau ke Ya, nah ini kan salah satu inovasi yang tadi Ya. saya sampaikan tuh, Bang. Ya. Kalau BPJS online ini kan pada prinsipnya video conference yang kita memanfaatkan media salah satunya Zoom nih. Iya. Apalagi kan ini belajar dari COVID sebenarnya. Jadi COVID-19 itu yang kita bilang bahaya ya bahaya, tapi manfaatnya luar biasa ternyata. Buktinya dengan adanya COVID kita membangun yang namanya BPJS online. Jadi kalau melalui handphone itu kan nanti peserta itu bisa memanfaatkan kanal non tatap muka lainnya. Gitu. Oke, Jadi oke. ini kita konsennya ke tatapan langsung tapi secara online gitu. Inovasinya memang gitu ya, dihadirkan di kantor desa atau tempat-tempat yang tadi Abang bilang Betul. untuk melayani apa sih kendala mereka atau ada Iya. permintaan apapun gitu ya, Bang, ya? Betul, betul. Oke. Nah, sejauh ini gimana, Bang? Apa program ini dijalankan, respons dari masyarakat? Masyarakat sendiri sangat menyatakan puas ya karena dari tahun ke tahun tingkat kepuasan kita itu tercapai sangat signifikan. Apalagi kan sekarang sudah 1 dekade, 10 tahun lah ya BPJS ini berdiri. Mereka merasakan tidak perlu lagi adanya dari sisi efisiensi itu mereka nggak perlu lagi datang ke kantor cabang. Oke. Apalagi kayak kita ini kan pekerja ya, mobilitas kita tuh tinggi. Jadi ya dengan adanya BPJS online kita nggak perlu repot-repot. Kemudian juga kemudahan, kecepatan, ya dimanapun kita berada, kita mau hadir ke situ juga bisa gitu. Gitu sih. Nah, waktunya itu berarti tergantung ke si kepala desa atau Ya, di tempat itu menyelenggarakan kapan gitu ya? ya. Jadi sebelum misalkan hari hanya, biasanya aparat desa itu akan menghimbau warganya untuk datang ya besok di jam sekian sampai jam sekian ada pelayanan BPJS Kesehatan loh, misalkan seperti itu. Dan kami juga biasanya menginformasikan di media sosial. Kami kan ada yang namanya Instagram The Cem Tiga Raksa. Nah, itu biasanya kami juga infokan ada jadwal BPJS online gitu. Nah, biasanya di situ antusiasmenya tinggi ya, Bang ya? Tinggi sampai kita itu 1 bulan itu bisa lebih dari 14 kali melakukan BPJS online di seluruh wilayah
khususnya di Tiga Raksa ya, BPJS Kesehatan Tiga Raksa. Durasinya berapa lama? Apa tergantung banyaknya peserta yang mengikuti layanan itu? Kalau durasi biasanya kita sudah koordinasi sama PIC-nya gitu ya. Kita misalkan bisa untuk 20 peserta nanti dilanjutkan di hari Oh, esok gitu. oke. Jadi udah teratur Iya, sebenarnya. Jadi iya, lebih iya. lebih enak. Tapi ada kalanya di momen-momen tertentu yang peserta itu datang ke tempat itu karena dia tidak dapat informasi misalkan, tapi dia datang ya kita bantu Telat selagi nih kita gitu, masih. dia udah telat gitu, Hmm, taunya telat gitu. Tapi tetap dilayani dulu gitu, Bang. dia tetap kita layanin. Oke, oke. Nah, terus mekanisme peserta tuh untuk mendaftar mengikuti layanan ini gimana, Bang? Oke. Apa harus mendaftar gitu kan setelah diinformasikan misalnya petugas desanya itu mereka tuh harus ngapain gitu Ya. kira-kira? Sebenarnya sama kayak mereka ingin mau mendaftar ke kantor cabang, Hmm. ya kan? Kalau kantor cabang kan nggak perlu daftar ya, cuma datang bawa perluannya apa, ambil nomor antrian langsung. Hmm. Nah, kalau di BPJS online mereka pun sudah dapat informasi, mereka akan datang ke tempat itu dengan membawa tadi saya bilang syarat-syarat tadi itu seperti KK misalkan dia sendiri, mereka akan diarahkan kepada eh, sebuah media gitu ya kayak tadi video conference nanti bergantian. Seperti itu sih. Berapa banyak sih, Bang? Maksudnya ada berapa komputer gitu misalnya? Satu media, Satu. cuman bergantian. Nah, ini hebatnya dari aparat desa atau PIC, mereka tuh menjadwal. Jadi jangan sampai si peserta itu akan Numpuk. menumpuk Ya. gitu. Itulah hebatnya dari teman-teman dari entah itu aparat desa ataupun PIC dari komunitas tadi. Si Gitu. Bu A datang jam 9, Ibu B jam Iya, Oh, di apa namanya di data iya. lebih baik supaya tidak adanya penumpukan. Nah, pelayanannya, Bang, di BPJS online ini apa aja yang diberikan? Sama, Bang, dengan yang ada di kantor cabang. Hmm. Ada administrasi, ada informasi, ada pengaduan. Jadi segala sesuatu pelayanan yang ada di kantor cabang itu bisa diakses di BPJS online. Cuman ada beberapa yang tidak bisa dilakukan di BPJS online, contohnya kayak rekon. Rekon kan harus ada tanda tangan basah ya. Nah, itu mereka diarahkan ke kantor cabang. Tapi tetap dibantu pendampingannya dan Tetap ya. dibantu, tetap diinformasikan. Gitu. Oke. Nah, Bang, selain BPJS online kan ada BPJS keliling nih. Mm-mm. Udah kayak SIM kelilingnya nih, Bang. Iya, iya. Ini apa, Bang? Apa inovasi apa lagi nih dari BPJS Kesehatan? Nah, BPJS online ini hampir sama kayak BPJS keliling. Hmm. Bedanya kalau BPJS online peserta yang datang melalui online tadi, Iya. kalau BPJS keliling kita yang datang menghampiri ke pelosok wilayah kerja kita gitu. Ya benar tadi kata abang tadi seperti SIM keliling. Ya itu kan kalau kita mindsetnya apa bahasanya kayak peserta banyak tahu atau masyarakat tahunya cuma SIM keliling. Iya, Nah, iya. dengan adanya BPJS keliling ini nanti kami juga ingin berupaya peserta itu akan memikirkan oh BPJS keliling gitu loh. Oh, oke. Nah, pelayanannya sama itu. Hmm, hmm, Ada administrasi, ada informasi dan ada pengaduan. hmm. Nah, Bang, bentuknya tuh ini juga apa truk atau bus atau gimana itu, Bang, itu BPJS keliling Tayo gitu ya. Iya. Sebenarnya bentuknya mobil biasa ya kayak mobil ini, cuman intinya adalah terkadang layanan itu kita emang di belakang itu ada bentuk seperti meja layanan nanti kita buka di belakang mobilnya Oke. kayak apa ya mobil SPV kan mobil SPV ya yang saya kurang tahu Iya. kurang mengenal bahasa mobil. Nah itu nanti dibuka layanan di situ kita kasih tenda sama kita kasih kursi. Oke. Kalau tidak memungkinkan, biasanya kita meminta izin nih ke aparat desanya tadi, minta izin apakah diperkenankan menggunakan ruangan Fasilitas. Ah, gitu, ya, oke. fasilitasnya di situ. Jadi kita alihkan ke situ gitu. Nah, itu jam edarnya, Pak, kalau SIM keliling itu kan udah ketahuan ya. Nah, kalau BPJS keliling ini untuk tahu jadwalnya masyarakat bisa lihat di mana. Dan Iya. memang operasionalnya tuh dari kapan sampai kapan? Kita buka 2 jam. 2 jam. 2 oke. jam setiap tempat kita buka 2 jam dan waktunya tuh biasanya di jam 10 sampai dengan jam 12.
10 pagi sampai jam 12 ya. Iya, Oke. rata-rata ya, Ya. walaupun ada yang mungkin jam 9, tapi rata-rata di wilayah Kabupaten Tangerang itu seperti itu. Mm-mm. Kita juga biasanya si peserta ini dapat informasi dari tadi sama kayak BPJS online, dari pemerintah aparat desa ataupun dari media sosial BPJS Kesehatan. Tadi yang the real champ. The Champ, Champ Tiga Raksa. Tiga Raksa. Sudah follow belum? Oh, siap. Habis ini kita banyak follow. sekali informasi di The Champ Iya, Tiga iya, Raksa iya, itu. iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, itu Bang satu wilayah misalnya satu desa, kemudian hari berikutnya pindah lagi atau gimana itu? Iya, betul. Jadi seminggu itu bisa 3 kali Hmm. di tempat yang berbeda, Oke. dan minggu depannya lagi bisa tempat yang sama atau kita berpindah-pindah sesuai dengan nanti. Biasanya sebelum kita hanya itu kita koordinasi dulu sama aparat desanya tadi, seperti itu. Apa Bang yang mendasari BPJS nih? Kayaknya perlu deh kita yang jemput bola ya istilahnya. Itu apa Bang yang Bagus pertanyaannya, Bang. Jadi gini, kalau kita dari si peserta itu kan jauh ya aksesnya, kendaraannya mungkin dia tidak ada, keterbatasan karena pelosok tadi. Kalau melalui online dia juga mungkin susah juga, makanya kita datang ke sana. Tempat-tempat keramaian biasanya kita datang. berarti akan ke mall juga dong Bang? Atau sudah? Nah, mall kita ada namanya mall pelayanan publik. Oh, Mungkin oke. next time kita Iya, akan iya. berbicara terkait dengan mall pelayanan publik. Tapi sedikit saya spill, bahwasanya mall pelayanan publik itu hampir sama seperti BPJS keliling, BPJS online. Dia layanannya sama kayak di kantor cabang, tapi beradanya di mall. Oke. Nah, ini paling penting Bang. Mau ke BPJS keliling itu bayar nggak? Nanti wah ntar bayar nih kita gitu. Nah, ini saya juga berpesan kepada masyarakat, seluruh masyarakat, baik itu khususnya Kabupaten Tangerang maupun Indonesia, pelayanan BPJS Kesehatan itu tidak ada mengeluarkan biaya sama sekali, Oke. gratis. Hmm. Jika itu didapatkan atau ditemukan, tolong dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Oke, Gitu. Bisa tadi melalui BPJS online, keliling maupun hal yang lainnya. Seperti itu, Bang. Bang ini misalnya BPJS saya tidak aktif misalnya. Tapi saya aduh mendesak nih kayaknya perlu ke BPJS keliling. Itu tetap dilayani atau bayar dulu? Tetap dilayanin karena pasti nanti akan kita lihat dulu. Kalau dia menunggak ya bayar dulu. Iya. Kalau dia sebelumnya non aktif, nanti kita arahkan seperti apa pada saat pemberian informasi gitu. Oke. Jadi nggak yang nggak bisa bayar dulu. Oh, gitu enggak, ya? enggak. Oke. Kita kan sebagai layanan publik, nggak boleh kita menolak. Oke. Bang terakhir mungkin bisa pesan ke warga Kabupaten Tangerang ya Siap. khususnya ya terkait layanan BPJS online ini dan BPJS keliling, apa yang ingin Abang sampaikan ke para warga kira-kira? Baik, buat masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang, bagi yang belum terdaftar menjadi peserta program JKN, segeralah daftar. Karena kita tidak tahu kapan sakit itu ada, apalagi kita membutuhkan perlindungan baik diri kita maupun anggota keluarga kita. Bisa mendaftar di BPJS keliling yang tadi barusan kami bicarakan, maupun di BPJS online yang telah disediakan di wilayah tempat Bapak Ibu atau masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang. Terima kasih. Oke. Ada yang tiba-tiba saya mau tanyain gitu Bang. Persoalan online ini, khususnya online ya, itu kan kadang terkendala dengan koneksi. Pernah nggak kendala itu muncul dan apakah itu jadi memperpanjang durasi pelayanan? Tadi Abang bilang kan 2 jam. Itu gimana Bang ketika menghadapi persoalan-persoalan di lapangan? Nah, ini kita sudah memappingkannya ya. Kita sudah melihat daerah-daerah mana yang konektivitasnya rendah sama yang tinggi. Yang tinggi kita optimalkan BPJS online. Yang rendah kita optimalkan BPJS keliling gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan semuanya tercover ya. Iya, pelayanan iya, ini takjub juga. Jadi sampai segitunya ya, maksudnya Iya. nggak ujuk-ujuk datang ke sana nggak Oh gitu enggak, ya. kita juga pasti akan melihat dasar kita untuk berkunjung ke sana itu apa. Gitu. Paling sering ketika berkeliling ya Bang, Hmm, BPJS iya. keliling. Apa Bang yang dikeluhkan atau persoalan yang disampaikan pesertanya BPJS nih? Masyarakat kalau mengeluh jarang ya terkait dari BPJS keliling maupun online yang mereka butuhkan itu kepada informasi, kepada pendaftaran.
Dua itu yang sering mereka butuhkan gitu. Ada yang nanya tunggakan saya berapa gitu? Ada juga ya? itu ada tunggakan saya berapa, itu ada. Aktif atau tidaknya kartu saya itu pasti ada. Kalau misalnya kan tadi saya sudah tanyakan gitu soal bisa nggak dia berubah vaskes di situ bantu diurus, itu bisa juga ya. Pokoknya semua jenis layanan bisa. Semua dilakukan. jenis layanan administrasi itu kan ada perubahan, pendaftaran itu semuanya Semuanya ya bang, tanpa terkecuali. tanpa terkecuali. Kecuali yang melibatkan perubahan identitas gitu ya. Perubahan identitas pun sama, bisa juga. Bisa di situ. juga. Kan tadi perubahan itu kan mencakup keseluruhan ya. Ada identitas maupun tadi perubahan terkait kelas atau vaskes, pendaftaran juga seluruhnya gitu. Itu bisa semua. Oke, wah ini sangat membantu Jadi banget ya. tinggal pesertanya aja mau memanfaatkan yang mana. Intinya seperti itu. Oke, baik bang, terima kasih banyak. Sama-sama. Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang, silakan manfaatkan pelayanan ini. Jadi terus sekarang BPJS Kesehatan tuh udah nggak lagi pasif ya bang. Betul. Mereka lebih aktif, lebih jadi uang kepesertaan yang Bapak Ibu bayarkan memang sudah diubah, diinovasikan menjadi program-program yang pada akhirnya balik kepada warga ya bang. Betul. Oke, terima kasih Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang. Sampai jumpa dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.